Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Melina Mafiro dengan NIM 11224.017, program studi Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, teman-teman, kalau kalian mendengar kata gajah duduk, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? Pasti langsung ingat kain sarung legendaris yang sering dipakai pas momen lebaran atau acara-acara penting yang lain kan? Nah, merek ini memang sedekat itu dengan keseharian kita. Tapi tahu nggak, di balik nama besarnya yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun, merek Gajah Duduk pernah terlibat dalam sengketa hukum yang sangat sengit di pengadilan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tuntas sengketa merek Gajah Duduk. Tujuannya bukan cuma buat kepo sama kasusnya ya, tapi kita mau mengambil pelajaran hukum yang sangat berharga bagi dunia bisnis. Biar apa sih? Biar kalau nanti kita bikin usaha, kita nggak terjebak di lubang yang sama. Gitu ya teman-teman. Yuk kita bahas. Oke, kita masuk ke kronologinya. Biar gampang dipahami, kita kenalan dulu sama para pihak yang bersengketa. Jadi, sengketa ini terjadi antara dua pengusaha asal Pekalongan, yaitu Pak Jamal Gozi selaku Direktur PT Gajah Duduk, melawan mantan rekan bisnisnya sendiri, yaitu Pak Muhammad Hanif. Pertanyaannya, kok bisa pecah kongsi sampai ke pengadilan? Nah, ceritanya bermula ketika kedua pihak ini sebenarnya memproduksi kain sarung dengan merek yang mirip-mirip. Awalnya mungkin terlihat biasa aja, karena mereka berada di lingkaran bisnis yang sama. Nah, konflik ini mulai memuncak ketika ada klaim mengenai siapa yang paling berhak atas kepemilikan eksklusif dari logo dan kata gajah duduk tersebut. Nah, perkembangan perkaranya jadi makin serius ketika kasus ini nggak cuma masuk ke ranah perdata atau pengadilan niaga, tapi melompat ke ranah hukum pidana. Pak Jamal Gozi melaporkan Pak Muhammad Hanif dengan tuduhan pelanggaran hak merek. Bayangkan, sebuah sengketa bisnis yang awalnya urusan komersial berujung pada tuntutan pidana penjara. Nah, kasus ini sempat bergulir panjang di Pengadilan Negeri Pekalongan dan menyita banyak perhatian publik karena kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki dasar legalitas atas merek yang mereka gunakan. Nah, sekarang mari kita bedah dari kacamata hukum bisnis. Kenapa sih kasus seperti ini bisa terjadi dan apa pelajaran pentingnya buat kita? Poin pertama, pahami sistem first to file. Di Indonesia, perlindungan merek menganut sistem first to file. Artinya apa sih? Jadi artinya, siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, dialah yang diakui sebagai pemilik sah secara hukum. Jadi, sepopuler apapun produk kita, kalau belum terdaftar secara resmi, posisi bisnis kita itu sangat rentan. Poin kedua, batasan yang jelas dalam partnering bisnis. Nah, seringkali bisnis dimulai dari pertemanan atau hubungan keluarga, sehingga aspek hukum sering diabaikan karena rasa nggak enak atau dan lain sebagainya. Nah, kasus Gajah Duduk ini mengajarkan kita bahwa sejak awal membangun bisnis, pembagian hak kekayaan intelektual harus tertulis hitam di atas putih. Dari siapa pemilik mereknya, bagaimana sistem lisensinya, itu semua harus clear dan jelas. Poin ketiga, pentingnya penyelesaian sengketa yang bijak. Nah, membawa masalah merek ke ranah pidana itu memakan energi, waktu, dan biaya yang sangat besar. Belum lagi kalau risiko reputasi merek yang dipertaruhkan di mata konsumen. Dalam hukum bisnis, kita diajarkan untuk mengutamakan jalur alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi atau mediasi demi menjaga keberlangsungan bisnis itu sendiri. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, merek itu bukan sekedar nama atau logo di kemasan produk. Merek adalah aset tak berwujud atau intangible asset yang nilainya bisa sangat mahal di masa depan. Dan mengurus legalitas merek sejak awal bukan formalitas belaka, melainkan investasi dan benteng pertahanan bisnis kita. Nah, semoga ulasan singkat mengenai sengketa merek Gajah Duduk ini bisa memberikan sudut pandang baru dan pelajaran berharga bagi kita ya, dan semua yang ingin atau sedang terjun ke dunia bisnis.
Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.